sobat keluarga mahasiswa. Selamat datang di podcast Pemira KM ITERA 2023. Nah, Ranti, mungkin sobat-sobat Kema masih ada nih yang belum tahu apa sih itu sebenarnya Pemira KM ITERA. Nah, jadi Pemira KM ITERA itu adalah pemilu raya presiden KM ITERA. Nah, nanti kita tuh bakal ada pesta demokrasi tuh untuk memilih sebuah presiden mahasiswa. Nah, untuk sebelum itu kita kenalan dulu nih sama sobat Kema. Oke, kenalin, nama aku Ranti Virginia Putri dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 22. Dan aku Pungkas Tarsi Teh dari Program Studi Sains Lingkungan Kelautan Angkatan 2022. Nah, segmen kali ini merupakan acara pertama dari podcast Pemira KM ITERA 2023 loh. Wah, keren banget ya Pungka. Jadi di segmen ini kita bakal ngobrol santai ya tentang apa tuh? Gimana sih cara numbuhin demokrasi, jiwa demokrasi di kalangan mahasiswa ITERA? Nah, untuk ngebahas topik itu, kita kedatangan pembicara hebat dari ITERA tentunya. Siapa lagi kalau bukan Presiden Mahasiswa. Halo Bang. Halo semuanya. Nah, kan ada tuh ya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk sama Abang Presiden Mahasiswa ini. Oke, semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Erza Revenza, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2020. Saya merupakan Presiden Mahasiswa KM ITERA periode 2023. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Bang Erza. Bang Erza gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Aku harap Bang Erza dalam keadaan happy untuk ngobrol sama kita ya di podcast kali ini. Kita mau tanya-tanya lebih dalam nih Bang terkait mungkin kepribadian Abang dan juga nantinya pasti tentunya topik utama kita itu membahas tentang Gimana sih cara numbuhin sifat atau numbuhin semangat demokrasi dari mahasiswa di ITERA, Bang? ya karena mungkin sobat Kema ada ya yang masih acuh terhadap demokrasi di kampus kita. Jadi kita mau ngobrol sama Bang Erza untuk ngebahas itu semua. Kita kulik sampai tuntas gitu. Nah, Bang Erza ini kan sebagai presiden mahasiswa ya di Institut Teknologi Sumatera. Kalau untuk sekarang itu kesibukannya apa sih Bang di penghujung jabatan Abang ini? Oke, kesibukan saya di periode sekarang ini, saya lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bahwasanya itu masih ada program-program kerja yang masih belum selesai. Contohnya ada ITERA Investment dan Expo, kemudian ada LKMTM, kemudian ada acara-acara program-program kabinet yang lumayan program kerja unggulan yang masih belum terlaksana. Jadinya kesibukannya kita lagi mempersiapkan hal tersebut, dan lagi kan kita lagi melaksanakan UTS. Jadinya apa, kita fokusin UTS terlebih dahulu, baru nanti selesai dari UTS ini kita mengadakan evaluasi lagi, kita mengadakan apa yang menjadi program kerja unggulan kita, apa yang kita bisa canangkan nanti ke depannya, seperti itu. Kalau untuk kesibukan yaitu masih berkuliah serta masih berorganisasi dikit-dikit lah. Oh, jadi Bang Erza itu masih menjalankan prokjanya yang belum selesai ya Bang? Betul. Berarti pokoknya pantang mundur kalau belum tuntas. Iya. Nah terus kita kalau mundur ke belakang nih, Abang itu awal mula menjabat gitu, mencalonkan diri untuk presiden mahasiswa itu gimana sih Bang ceritanya gitu? Atau Abang emang udah punya planning gitu? Apalagi sama si Ranti, ada rumor-rumor yang ngatain kalau Bang Erza itu sebelum daftar jadi presiden mahasiswa itu masih program KKN. Iya. Nah, itu gimana Bang? Abang milih kok masih bisa daftar presiden mahasiswa padahal lagi sibuk-sibuk KKN. Oke, kemarin di bulan Desember di tahun 2022 akhir dari bulan Desember tersebut kan kita mahasiswa semester 5 itu melaksanakan KKN. Jadinya kita membagi waktu antara KKN dengan pencalonan presiden mahasiswa. Kemarin pencalonan presiden mahasiswa dilaksanakan itu sedikit lumayan telat dikarenakan adanya beberapa kendala atau beberapa kegiatan yang bahwasanya itu dari program kerja dari kabinet sebelumnya itu belum terlaksana. Apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, berdoa, berniat, dan bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa lebih ke depannya nanti kan kita berbicara apa yang kita akan canangkan, program kerja apa yang kita akan buat, apa yang kita akan lakukan untuk mahasiswa di ITERA, legacy apa yang kita akan tinggalkan, seperti itu.
banyak gambaran-gambaran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Tetapi apa? Pada saat kita bertemu dengan orang-orang hebat, pada saat niat kita bagus atau niat kita emang benar-benar ingin menjadi seorang pemimpin, hukum dunia ini ada namanya law of attraction. Kenapa? Semesta ini bergerak jika kita bersungguh-sungguh. Nah, hal tersebut seharusnya kita sebagai mahasiswa kalau ada ketakutan, kekhawatiran tersebut, ya kita pede-pede saja seharusnya. Kenapa? Karena tantangan itu yang membuat kita dewasa belajar. Dijegal orang, dihina orang, itu kan pasti namanya juga pemimpin, dikritik orang apalagi. Tapi apa? Kita mengetahui karakter orang pada nantinya. Nah, hal tersebut yang dipersiapkan bagaimana kita sebagai mahasiswa atau kita pengen menjadi pemimpin itu kita mendengarkan seseorang yang benar-benar punya kesan pada saat berbicara itu ada isinya gitu loh. Nah, itu kan yang harus dipersiapkan, bukan hanya sekedar saya nanti kalau jadi presiden mahasiswa saya akan kayak gini. Jangan lihat baiknya aja, jangan lihat jalan mulusnya aja, tapi lihat rintangan-rintangannya. Bagaimana tim sukses kita ini benar-benar solid. Bagaimana tim sukses kita ini punya inisiatif untuk melaksanakan cita-cita bersama, kan seperti itu. Karena apa? Organisasi yang ada di kemahasiswaan, yang ada di kampus manapun, itu organisasi nirlaba. Tidak ada keuntungan, kita tidak digaji atau kita tidak mendapatkan uang dari hal tersebut. Jadi sukarelawan, tapi apa? Kita mendapatkan benefitnya. Public speaking, relasi luas, bertemu dengan pejabat-pejabat, atau bertemu dengan perusahaan-perusahaan, MOU satu sama lain, kan banyak seperti itu cabangnya. Jadi yang dipersiapkan adalah bagaimana niat terlebih dahulu, doa, berjalan sedemikian rupa. Apalagi kemarin mahasiswa semester 5 itu KKN kan, bolak-balik dari KKN, itu kan rintangan kita juga. Saya 11 hari itu meninggalkan KKN karena ada tanggung jawab di mencalonkan presiden mahasiswa. Seperti itu, jadinya apa? Itulah kesan baiknya. Pada saat kita pengen benar-benar ada mimpi besar, pasti ada jalan kok, tenang aja. Ada jalan menuju Roma lah, seperti itu. Jadi pokoknya yang penting yakin ya Bang, dan juga prepare untuk persiapan itu. Pasti kan Abang punya ketakutan ya. Pasti. Tadi seperti yang Abang sampaikan itu, ada nggak sih Bang mungkin sosok yang mendukung Abang di balik layar gitu, yang meyakinkan udah Erza kamu maju aja, nggak apa-apa, pasti bisa kok. Ada nggak sih sosok yang mungkin Abang bisa sebutkan, entah orang tua atau siapapun itu? Yang pertama itu pasti orang tua, karena batin kita atau kesan kita terhadap orang tua pasti kan. Nah, yang kedua pasti teman-teman yang mendukung kita. Nah, kemarin itu saya diyakinkan oleh teman-teman yang bahwasanya itu sekarang di kabinet juga, itu meyakinkan bahwasanya saya bisa. Karena apa? Saya itu mendapatkan suara 3.300 hampir 3.400, mengalahkan pesaing saya itu hampir 2.000 suara. Berarti apa? Ada kemasan kita ini, ada value yang kita jual. Jadinya apa? Kita menjadi seseorang pemimpin itu kita berbicara tentang pengaruh, bukan bicara tentang power, bukan bicara kekuatan, tapi kita bicara tentang pengaruh. Pengaruh Erza Revenza sebagai presiden mahasiswa itu seperti apa sih? Apa yang bisa ditinggalkan? Apa yang kita coba lakukan? Karena apa yang saya ingin lakukan adalah bagaimana saya bermanfaat kan. Teman-teman saya ini mendapatkan manfaatnya, gerbong saya ini juga mendapatkan manfaatnya. Itu loh. Jadinya apa? Dukungan dari orang tua, dukungan dari teman-teman sekitar yang benar-benar mau membantu itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita meyakinkan. Apa sih yang kita ibarat bahwasanya pasti orang men-challenge kita mau jadi pemimpin, beribu-ribu mahasiswa, kita nggak ada gagasan, kita nggak ada ide, gimana? Kita mau dilihat seperti apa? Seperti mahasiswa yang tidak ada pemikiran atau idealis saja kan, seperti itu. Jadinya apa? Ada pergerakan. Bagaimana track record kita? Misalnya kemarin saya itu di staf kajian strategis politik. Saya belajar, saya bertemu dengan orang-orang hebat, saya dipandu juga oleh menteri saya dulu, yaitu Bang Salim. Menko saya dulu tuh Bang Arfan, dia mempelajari bahwasanya Za kalau seperti ini tuh kayak gini, seperti ini. Kenapa? Organisasi itu bicara tentang ideologis, bicara tentang visi dan misi. Visi misi KM ITERA yang dari leluhur kita sampai sekarang ini, itu yang ibarat bahwasanya dijaga terus api semangatnya. Makanya hal-hal tersebutlah yang menjadi signifikan sebagai kita, stimulus-stimulus kita agar demokrasi yang ada di ITERA itu tumbuh. Bukan kita acu-acu ya, tapi kita sebagai mahasiswa tuh punya peran loh. Misalnya ada satu calon, ada 2 calon, ada 3 calon misalnya. Tapi kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu apa gagasan dia, ya satu periode mau dibawa kemana gitu loh. Kan seperti itu. Jadinya peran apatis atau peran kita sebagai agent of change katanya Iron Stock atau sebasing-basing itulah. Ya jangan cuma hanya sekedar mulut gitu loh, tapi sekedar implementasi juga akan dilakukan. Itu saja kalau dari saya. Nah, tadi kita udah dengerin nih
siapa yang ngedukung Bang Erja, Iya. terus persiapan dari Bang Erja. Ternyata persiapan memang buat- orang-orang yang mendukung Bang Erza ini memang tahu value-nya Bang Iya. Erza gitu ya. Jadi mereka Terus- juga yakin gitu terhadap Bang Erza. dan mereka juga pasti yakin Bang Erja pasti bisa dan mampu untuk mencalonkan diri. Nah, tadi kita ada dengerin nih persiapan dari Bang Erja. Nah, setelah Abang terpilih nih jadi presiden mahasiswa, pasti ada rasa bangga. Nah, tapi di rasa bangga itu pasti ada beban nih. Ya, betul. Ya, bagaimana Abang pertama kali buat mempersiapkan diri dalam memulai jabatan itu, persiapan Abang gimana? Oke, pertama yang saya pada saat saya mendapatkan kemenangan tersebut, pertama saya mengabari orang tua dulu, Ma, Pa, alhamdulillah diamanahkan. Berarti ada bentuk pertanggungjawaban perkuliahan juga sama pertanggungjawaban di organisasi juga kan. Ada dua pundak yang bahwasanya kita harus jalankan. Kemudian yang dipersiapkan di program-program kerja kita itu kan program kerja unggulan kita, visi dan misi kita. Pada saat saya naik, saya ingin membuka ruang berpikir atau membuka ruang implementasi dari segi eksternal kita itu agar maju satu persatu kan seperti itu. Saya membuka hal tersebut dan saya lakukan di visi misi dan program kerja. Program kerja saya ada ITERA Career Day, program kerja saya ada campaign peduli lingkungan, program kerja saya ada ITERA Student Care yang ada MOU bersama IKADIN bersama Ketua Komnas HAM. Kan itu yang ibarat bahwasannya saya lakukan. Saya juga melakukan lokakarya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bahwasanya berbasis kemanusiaan, sama berbasis tentang teknologi, KRTI dan lain-lain yang ibarat bahwasanya disupport oleh birokrat juga, kan banyak yang kita lakukan. Tapi kekhawatiran atau ketakutan pada saat kita baru naik kemarin itu lumayan. Karena apa? Woi, kita memimpin, kemarin itu saya di masa saya itu 17.000 mahasiswa. 17.000 ini tipikal orangnya berbeda-beda, gaya berpikirnya berbeda-beda, Betul. cara pandang terhadap sesuatu hal itu berbeda-beda. Tapi apa? Pada saat saya ketemu, oh iya ya, banyak mahasiswa di ITERA itu orang yang silent tapi orang yang membutuhkan. Dan orang yang berkuar-kuar sebenarnya dia tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa? Karena tadi orang yang silent ini yang selalu kita prioritaskan. Banyak perkembangan mereka, banyak cita-cita mereka, banyak orang-orang hebat yang bahwasanya itu di ruang lingkup internal memang dia itu tidak ikut di organisasi. Tapi pada saat di luar, wah, CV dia di mana-mana. Saya sempat ketemu mahasiswa teknik sipil angkatan 2022. Dia itu mengikuti acara-acara di gubernur, acara-acara di DPR. Berarti apa? Dia punya high value, dia punya portofolio bagus. Itu yang pengen saya wadahi dan saya lihat bahwasannya ini akan menjadi tongkat estafet regenerasi yang paling baik nanti dibutuhkan di KM ITERA seperti itu. Nah tadi berarti yang langkah-langkah itu yang pertama ngabarin orang tua nih, biar dapat doa untuk kelancaran selama masa jabatan ya Bang. Ya, Kemudian betul. juga menyusun program-program kerja unggulan, biar programnya itu terstruktur. Jadi pemerintahannya juga tuh nggak sembarangan Iya. ya, gitu. Gak janji manis. Iya, benar. janji manis. Nah, terus kita juga udah ngerasain kan program kerja dari Bang Erja. Betul, sama ada di sini. ITERA Career Day, ada Lokakarya. Lokakarya, itu juga membantu. mendatangkan orang-orang penting dari Betul. luar ya Bang. Betul. Jadi kita membuka wawasan kita juga terhadap dunia luar gitu. Nah terus ya Bang, dari beberapa program kerja yang tadi Abang sebutkan gitu, bagaimana gitu pencapaian terbesar yang Abang lakukan yang buat Abang paling bangga gitu di antara program-program kerja yang Abang lakukan? Oke, yang paling saya suka atau yang berkesan banget lah buat diri saya itu saya mengadvokasikan mahasiswa UKT baru. UKT mahasiswa baru, kebalik. UKT mahasiswa baru itu saya menurunkan 80%. Kenapa? Pada saat mahasiswa baru itu tidak tahu mengerti ITERA, tidak mengerti birokrasi, tapi apa? Banyak orang tua yang menitipkan saya, tolong Mas Erza ini coba disampaikan ke rektorat tentang UKT mahasiswa baru ini yang sangat besar. Nah, ada beberapa mahasiswa yang saya advokasikan, hampir 60 saya advokasikan, dan 58 itu turun semua. Orang tuanya sampai nangis-nangis berterima kasih kepada saya, teman dari mahasiswanya juga berterima kasih kepada saya. Itu yang saya pesan saya yang paling baik lah. Kenapa? Karena suka merinding. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kita memimpin, berarti kita bermanfaat kan? Kita punya sesuatu hal yang bahwasanya itu dikenang oleh orang itu kita berkelakuan baik bukan berkelakuan buruk kan seperti itu. Jadinya hal-hal yang kecil seperti itu walaupun mengadvokasikan UKT itu tidak mudah dan banyak tantangannya, melihat orang-orang yang berkuliah itu pas dengan kantong mereka, jadinya ada pahala yang mengalir, keberkahan itu pasti ada.
Nah itu yang ibarat bahwasanya pada saat saya melaksanakan kuliah, saya melihat kenangan-kenangan itu yang saya ceritakan kepada teman-teman bahwasanya kita pernah berhasil loh. Kita berhasil menurunkan mahasiswa baru yang UKT-nya besar, kita belajar dari sana, dan kita bisa melihat bahwasanya orang bahagia loh pada saat dibantu dengan kita yang punya jabatan yang bermanfaatnya tadi. Itu sih yang ibaratnya berkesan banget loh buat diri saya di satu periode ini. Jadi tadi itu pencapaiannya adalah Berhasil menurunkan. Ya itu sangat berdampak sekali ya Bang, apalagi untuk keluarga-keluarga yang memang sangat membutuhkan gitu. Jadi anaknya pun tetap bisa berkuliah gitu. Dan harapannya mungkin bisa jadi mahasiswa yang berprestasi begitu ya Bang. Betul. Kemudian dari yang tadi Abang ceritakan itu kan bukan termasuk program kerja ya Bang, Oke. karena itu kan sesuai sama keadaan gitu. Kebetulan keadaannya begitu waktu itu. Nah, terus dari program kerja Abang sendiri yang memang sudah dicanangkan gitu, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi Abang, itu ada nggak sih Bang? Oke, itu adalah pengoptimal di Itera, itu Itera Karir Day sama campaign peduli lingkungan. Kenapa? Di Itera Karir Day itu saya mengundang 9 perusahaan, kemudian Vina Maulina dibantu oleh teman-teman birokrat Civitas Akademika Itera, teman-teman mahasiswa Itera dari kabinet KM Itera. Itu merupakan program kerja unggulan saya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Cita-cita besar saya itu Itera Connection. Kenapa? Karena mahasiswa di Itera itu jangan sampai menjadi objek politik saja, tapi harus menjadi subjek politik, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa untuk memajukan Indonesia, memajukan Lampung, memajukan keseluruhan yang ada di dalam ruang lingkup Itera. Jadinya apa? Yang saya kesalkan atau yang saya ingin lakukan adalah kedepannya banyak tokoh-tokoh hebat, pondasi-pondasi kuat dari mahasiswa Itera, bukan bicara tentang keadaan Itera, tapi bicarakan tentang mimpi Itera. 10 tahun lagi Itera ini mau kemana? 15 tahun lagi, 20 tahun lagi Itera ini mau kemana? Apalagi Itera itu representasi dari Sumatera. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Moto kita ini Salam Suwarna Bumi, generasi emas Indonesia. Seharusnya kita bisa menciptakan generasi emas Indonesia dong. Kita bisa menjadikan orang-orang hebat untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk memajukan nama Indonesia. Nah itu mimpi saya, Itera Connection saya ingin buka. Misalnya di suatu saat nanti ada 10 tahun kemudian ada orang-orang hebat dari mahasiswa di Itera sudah mendapatkan jabatan strategis. Nah hal tersebut yang ingin dibantu kepada adik-adik kita. Jadinya mahasiswa di Itera itu membuat kingdom atau membuat kerajaannya juga. Kenapa? Alma mater kita tuh ibarat bahwasanya seksi, atau kita bicara tentang representasi dari Sumatera. Kita ini orang-orang hebat loh. Kita ini pondasi-pondasi hebat. 10 tahun kemudian Itera pasti bagus. 10 tahun kemudian Itera ini pasti unggul. Karena apa? Perkembangan kita pesat. Mahasiswa di Itera, mahasiswa di kita itu juga maju-maju. Itu kan yang ibarat bahwasanya bisa ke depannya nanti mahasiswa di Iteranya atau kita bicara tentang kampus kita itu bakal maju, akan pesat dan berkembang. Itera itu cuma nama sama tempat. Yang membuat bagus itu diri kita, mahasiswa Itera, Civitas Akademika Itera, itu saja. Tadi kita udah dengerin nih program unggulan sama program yang jadi kebanggaan dari Bang Erja selama menjabat jadi presiden mahasiswa. Benar. Nah tadi keren banget, ada Itera Connection. Betul. Nah ada berarti Itera Karir Day juga ya, yang mengundang 9 perusahaan, terus ada Vina Vina Maulina. Maulina. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau Vina gitu ya kan? Maulina. Nah, terus tadi kita udah dengerin nih programnya sama pencapaiannya di Itera Connection. Nah pasti abang sudah ngebangun hubungan, ngebangun networking sama luar Itera nih. Nah sekarang gimana sih cara abang ngebangun hubungan yang baik dengan 17.000 mahasiswa Itera itu? Betul. Oke, saya selalu menggunakan metode diri saya ini sebagai mahasiswa yang sebagai pemimpin yang humble. Kenapa? Karena saya lakukan ini, itu branding saya, bagaimana saya bermanfaat, bagaimana saya bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian, media sosial saya ini dipakai untuk memberikan edukasi penting, memberikan hal-hal fundamental untuk kemajuan namanya Itera. Mahasiswa kita melihat banyak mahasiswa kita tuh yang sering ngechat saya, sering bertanya kepada saya. Baru saja sore ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya itu bertanya, Bang, banyak loh mahasiswa di Itera tuh yang nggak bangga terhadap alma maternya. Mahasiswa di Itera tuh nggak banyak yang ibarat bahwasanya sukanya ribut-ribut saja, sukanya hal-hal yang euforia saja. Tapi saya jelaskan dengan kacamata pandangan kita sebagai mahasiswa yang netral.
banyak pandangan-pandangan, banyak orang-orang yang bahwasanya itu sebenarnya bukan hal itu saja yang dipikirkannya, tapi banyak orang-orang hebat yang tumbuh dari mahasiswa di ITERA yang bangga terhadap alma mater ITERA. Nah itu yang ibarat bahwasanya coba kita perjelas. Jadinya apa? Mereka mendapatkan sesuatu hal atau mereka mendapatkan argumentasi atau statement yang mempunyai sebuah landasan sama data. Jadinya apa? Yang terekam itu bicara tentang datanya. Jangan yang terekam itu cuma ucapannya saja. Jadinya apa? Itu yang membuat statement itu jadinya hal-hal yang buruk, hoax atau tidak benar, isunya tidak benar. Itu yang ibarat bahwa saya tawarkan. Makanya saya selalu teman-teman mahasiswa di ITERA itu sering bertanya di DM Instagram atau sering bertanya di kolom komentar, misalnya ada suatu hal yang ingin ia tanyakan, pasti jawab. Karena saya lebih suka terhadap bagaimana saya berbaur, bagaimana saya sebagai mahasiswa atau pemimpin di ITERA itu mempunyai kesan yang paling baik. Saya lebih suka terhadap nongkrong atau pertemanan yang strategis, saling bahu-membahu, mempunyai cita-cita yang ibarat bahwasanya besar, mempunyai kesan yang paling baik di kedepannya, seperti itu. Nah terus tadi kan berarti abang itu membangun koneksinya lewat sosial media ya bang. Terus apakah dengan cara itu tuh mengoptimalkan efektivitas dari abang berkomunikasi gitu dengan para mahasiswa yang lain? Karena kan pasti banyak yang nge-DM ya. Terus abang nggak capek gitu kan, kayak aduh banyak banget yang ngechat nih, kayak pusing gitu. Gimana bang? Oke, saya sering lagi mengkomunikasikannya itu pada saat saya menjadi pemateri. Oke, baik. Di setiap himpunan, alhamdulillah banyak juga yang mengundang saya berdialog, saya mencoba untuk berdiskusi. Jadinya apa? Dua arah. Kita sama-sama di sini, kita membangun namanya ITERA dengan tujuan-tujuannya. Karena apa? Ada beberapa materi yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Mereka juga bertanya, abang kenapa seperti ini? Abang kenapa mempunyai pandangan seperti ini? Jadinya apa? Kita berdialog. Kita mempunyai gagasan-gagasan. Jadinya apa? Mereka juga menawarkan solusi, saya juga menawarkan solusi. Jadinya apa? Adanya intelektual di sana. Karena apa? Kampus merupakan tempat akademisi. Kita bicara tentang akademik, berarti kita bicara tentang sebuah solutif. Bukan kita bicara kampus itu problematik, kita bicara tentang solutif tadi. Nah, hal tersebut jadinya kita berdialog, kita sering nongkrong dengan teman-teman yang bahwasanya itu satu perjuangan kita. Sering saya juga melihat teman-teman saya dari ketua-ketua himpunan pada saat bertemu, kita berbicara tentang what the next, apa yang kita akan lanjutkan. Pada saat kita menjadi pemimpin di ketua himpunan, pemimpin di UKM atau pemimpin di kabinet KM ITERA, kita akan lengser juga apa yang kita akan lakukan, bro. Udah ada yang kesana, udah ada yang punya pandangan lain, udah ada yang punya pijakan lain, lebih banyak. Jadinya apa? Kita bertemu, kita membicarakan kedepannya seperti apa. Sering banget seperti itu. Apalagi saya diundang atau kita sering pada saat adanya evaluasi kita bertemu juga kan. Jadinya ada peran-peran di sana sih kalau dari pendekatan sosial yang benar-benar offline ya. Jadi abang sangat memiliki ketersediaan ya untuk jika diajak komunikasi atau diskusi gitu ya, diskusi bersama beberapa pihak gitu ya bang, baik mungkin organisasi di dalam kampus ataupun UKM gitu. Betul. Ya bang. Nah terus membicarakan tentang beberapa hal yang abang lakukan selama beberapa dekade yang lalu ya bang. Sekarang ini kita mau melakukan pemilihan Presma gitu ya. Okay. Jadi apa nih kesan, bukan kesan ya, lebih ke pesan abang itu untuk para calon dari calon dari presiden mahasiswa ini, karena kita nih sebentar lagi sudah mau tutup rekrutmen. Iya gitu. Besok terakhir kan? Betul, ya, betul besok terakhir. Jadi mungkin diedukasi lagi deh para mahasiswanya. Oke. Gitu, Bang. Berarti pertanyaan itu apa persiapannya? Iya. Harapannya ya? Betul. Harapan saya atau persiapan yang kalian teman-teman ingin menjadi calon presiden mahasiswa, kuatkanlah niat, berdoa, karena apa? Nanti pada saat waktu yang tepat, saya akan memberikan keseluruhan. Apa yang saya tahu, apa yang saya punya, knowledge itu adalah sesuatu hal yang mahal. Satu sama lain berdiskusi, satu sama lain, saya punya pengalaman seperti ini, kamu boleh melaksanakan pengalaman yang saya lakukan, terserah. Karena saya akan membuat perahu indah buat calon presiden mahasiswa selanjutnya. Kenapa? Karena tadi yang saya lakukan adalah bagaimana saya memberikan KM ITERA itu bagus namanya di luar terlebih dahulu. Kenapa? Hal tersebut yang akan dijadikan
tongkat atau kita bicara tentang presiden mahasiswa itu seksi. Kenapa saya bilang seksi? Dia berteman dengan orang-orang hebat, kumpulan-kumpulan dia orang-orang pejabat-pejabat misalnya. Nah itu yang saya siapkan, perahu-perahu mewah tersebut. Nah siapa nih yang bisa menaiki perahu saya? Saya challenge keseluruhan, apa yang bisa dijadikan? Karena apa? Saya pengen pensiun misalnya, nah kode saya harus ganti nih. Perahu saya yang ibarat bahwasanya itu mewah, tapi ada yang bolong-bolong sedikit, itu evaluasinya. Dan jadinya apa? Sebelum dia naik, oh ditambal dulu nih perahu-perahunya. Nah itu saya siapkan sudah perahu mewahnya. Kalau analoginya seperti itu, tinggal kalian berlayar. Pada saat berlayar saya udah jelaskan nih. Di sini ada Gunung Merapi, di sini ada tornado misalnya, di sini ada ini, di sini ada buaya misalkan seperti itu. Jadi saya udah tahu nih pemetaannya. Oh, birokrat seperti ini nih. Oh, birokrat seperti ini. Jadi saya udah tahu ketokan-ketokannya. Jadinya apa? Itu yang saya titipkan. Ideologis yang saya pikirkan adalah bukan kabinet saya yang paling bagus, bukan kabinet sebelumnya yang paling bagus, tapi setiap regenerasi atau setiap tongkat estafet selanjutnya itu harus lebih baik dari kabinet sebelumnya, itu saja. Kenapa? Karena itu yang akan meningkatkan sebuah kualitas. Gak mau saya adik-adik saya itu yang masih dengan permasalahan yang sama itu saja, tapi permasalahannya itu udah di satu tingkat dari saya. Jadi apa? Berarti kabinet KM Mitra itu berkembang terus seperti itu. Lalu Bang, kalau misalnya kan tadi Abang itu menyampaikan bahwa ingin memajukan dengan mengharapkan ya untuk nantinya tuh banyak melakukan kerjasama atau MOU terhadap pihak luar gitu. Ya intinya membangun koneksi di luar gitu ya Bang. Nah bagaimana nanti kalau kasusnya itu kita bangun koneksi di luar oke, tapi Glenn di dalam agak mungkin renggang gitu Bang. Nah kalau terjadi seperti itu bagaimana Bang? Oke, itu sering banget lah pertanyaan itu sering melontar ke saya juga. Nah tapi yang saya harapkan karena fokus saya dari kemarin itu di visi misi saya itu bicara tentang bicara tentang eksternal dan bicara tentang pengabdian masyarakat, kemudian ada pembicaraan juga mengenai internal. Saya tidak bisa buka di sini lah kalau kita membahas tentang internal. Karena apa? Di internal itu terlalu sensitif. Ya. Kenapa? Karena yang saya lakukan di internal itu saya sudah melakukan hal yang paling menurut saya itu paling bagus lah, paling wah menurut saya. Saya melakukan yang bahwasanya itu ada perubahan signifikan. Jadinya apa? Birokrasi yang bahwasanya seharusnya kita sudah tahu sekarang ini jadinya benar-benar tersampaikan. Karena timeline saya benarkan, kemahasiswaan sudah baru. Kan seperti itu banyak loh kadang yang ibarat bos saya sudah titipkan dan tinggalkan. Jadinya apa? Memang di internal masih belum beres permasalahannya, tapi adanya sesuatu hal yang bisa saya lakukan terhadap internal saya itu yang akan membuat calon presiden atau calon kabinet baru ini punya perjalanan yang lumayan nggak kayak saya, paham kan? Jadinya apa? Jalan mereka itu udah tahu loh. Oh si dulu Mas Erza udah melakukan hal ini. Jadinya ya sudah tinggal dijalankan saja. Tinggal bagaimana hubungan baik itu terjalankan. Kan seperti itu. Kalau bicara tentang internal, saya di internal saya sudah melakukan A, B, C, D, F, G. Saya udah tahu birokrasi itu seperti apa. Saya udah tahu tektokan itu seperti apa yang ada di birokrat. Jadinya saya paham. Dan saya lumayan nanti akan menitipkan pesan kepada calon presiden mahasiswa baru, kalau kalian mau didengar, kalau kalian mau menjadi kabinet yang paling kokoh, ya ikuti apa rules permainannya. Gitu. Baik. Politik ini penting ya Bang, tidak pandang bulu mau prodinya apapun itu, karena nantinya ada isu atau permasalahannya itu jembatannya itu adalah ya para pemimpin yang tentunya harus dipilih melalui politik gitu ya Bang. Jadi nggak boleh acuh gitu. Nah tadi tuh ada statement Abang yang agak kenal sama saya tuh. Kata Abang itu mahasiswa sebagai subjek politik bukan objek. Nah itu maksudnya gimana sih Bang? Yang kita lihat, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai penggerak terhadap sesuatu hal, terhadap institusi akademisi, kita membahas tentang tridharma perguruan tinggi, kita melupakan bahwasanya dari ruang lingkup kampus banyak orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Nah, saya mau ITERA itu punya tokoh-tokoh hebat nanti ke depannya. Yang saya ingin lakukan adalah saya sebagai presiden mahasiswa yang sudah memberikan pandangan pemikiran saya, reward saya terhadap ITERA, karena yang saya lakukan ini adalah buat kebaikan kemaslahatan insya Allah juga kan. Karena
saya lihatlah banyak mahasiswa-mahasiswa di ITERA ini pasti mempunyai mimpi besar, pasti mempunyai pandangan besar. Kita tidak tahu lagi, kita tidak akan tahu 10 tahun misalnya saya akan jadi apa, Iya, kamu betul. akan jadi apa, kamu akan jadi apa, kan nggak ada yang tahu kita ini mau jadi apa. Jadi apa, kita mempersiapkan diri kita itu untuk menjadi pemimpin bangsa. Itulah saya ingin suatu saat nanti kita menjadi objek politik, kita berkontestasi politik, yaitu sekarang ini contoh 2 calon presiden kita dari alma mater UGM. Apakah sangat bangga UGM itu terhadap calon tersebut? Bangga. Betul, Bang. Nah, ITERA siapa tahu 10 tahun, 20 tahun kemudian siapa tahu kita bisa membuktikan bahwasanya mahasiswa-mahasiswa di ITERA merupakan mahasiswa yang akan melanjutkan mimpi-mimpi besar tokoh-tokoh nasional tersebut. Kan itu. Jadi apa, kita bisa, siapa tahu ada yang bisa jadi Menteri Republik Indonesia dari mahasiswa di ITERA, membanggakan nama alma mater kita. Kemudian ada yang bisa jadi Presiden Republik Indonesia suatu saat nanti. Kan itu yang coba kita tawarkan. Jadinya subjek politik itu kita menjadikan hal diri kita itu merawat negara Indonesia. Ujung-ujungnya dari pendidikan kan tugasnya itu. Tujuannya kan itu, seperti itu. Luar biasa. Ada satu pertanyaan mungkin nyeleneh ya menurut abang. Kayak untuk, kan kita tuh biasanya jabatannya selama 1 1 tahun. tahun. Satu periode. Ya, 1 periode ya. Nah, untuk program kerja yang mungkin besar gitu ya bang. Nah, untuk waktu setahun itu kan bukan waktu yang lama. Betul. Nah, kalau misalnya Presma ini ada program menjabat selama 2 tahun, menurut Bang Erza mungkin nggak nih? Mungkin saja, kan tidak ada peraturannya. Kalau misalnya mau 2 periode bisa-bisa saja. Karena tadi kita kan melihat aspek bahwasanya menjadi presiden mahasiswa itu berarti lumayan terbagi fokus antara akademik dengan organisasi. Betul. Nah, hal tersebut kalau mau 2 periode, 2 tahun itu tidak apa-apa. Berarti dia sudah belajar dari 1 tahunnya, di kemudian di selanjutnya itu Selanjutnya. dia benar-benar mengimplementasikan hasil pengalaman dia kan seperti itu. Nah, itu kan yang belum kita coba kan. Nah, hal itu siapa tahu bisa diuji cobakan di periode sekarang atau di periode depan kan, karena tadi hal-hal baru yang lumayan eksklusif atau hal-hal baru yang lumayan masuk akal yang kita coba, apalagi kalau kita bicara ke depan kan. Jadinya apa? Kontestan dari calon-calon presiden ini lebih seru lagi kan. Misalnya ada yang mau 2 periode, ada yang mau berapa periode, itu kan tidak diatur di ADRTKM ITERA. Jadinya apa, ya sudah, kalau misal memang ada yang mau ya coba jalankan kan seperti itu. Jadinya wah seru ya, nanti ada yang 2 periode, ada yang berapa periode, kan asik kan dilihatnya. Tapi regenerasi kita itu coba ditingkatkan juga edukasinya. Kenapa? Karena nanti pasti tongkat estafet selanjutnya mereka yang megang, mereka yang akan melanjutkan mimpi indah kita akan tersampaikan ke mereka juga. Kalau misalnya yang saya inginkan adalah adanya kesinambungan atau adanya keberlanjutan antara presiden mahasiswa sebelumnya sama presiden mahasiswa selanjutnya, tidak putus koneksinya. Karena apa? Calon presiden baru itu akan kebingungan juga. Kenapa? Dia akan mengendarai kapal yang besar. Satelit dia itu udah lumayan besar, kompas dia udah lumayan besar, orang-orang yang ingin menjegal dia lumayan besar. Tapi apa? Saya coba melakukan hal tersebut, kita ada rutinitas bahwasanya kita sering berdialog. Oh jadi seperti ini kalau misalnya di zaman saya, oh seperti ini zaman saya, ada pemantauannya. Jadinya apa? Mereka enggak kita tinggalkan, tapi kita coba berikan challenge untuk dia belajar, tapi 3 bulan saja lah, 2 bulan saja lah, nanti juga akan berdiri kokoh sendiri. Pasti kan kita lihat, oh dia tuh masih kebingungan di sini, kita coba belajar, kita coba challenge ini, bikin program kerja seperti ini. Jadinya apa? Itu tumbuh dan dia akan merasa, oh iya ya, presiden mahasiswa sebelumnya itu mantau saya loh. Dia memberitahu A, B, C, D, F, G. Nah saya juga terbantu oleh beliau. Nah selanjutnya saya akan melakukan tersebut kepada adik-adik saya. Nah itu kan menjadi amal ibadah lah buat kedepannya. Itu aja kalau dari saya, kesinambungan. Nah tadi kita nih udah dengerin mahasiswa itu harusnya jadi subjek politik, bukan jadi objek politik. Betul. Sama tadi Yang jabat 2 tahun. yang jabat 2 tahun ternyata boleh, ya. mungkin ada kemungkinan ada kemungkinan ya, terjadi. karena dari ADRT-nya sendiri itu ada Belum ada beberapa. diatur. Betul. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir nih ya Bang, buat di sesi menumbuhkan demokrasi di lingkungan mahasiswa ITERA. Bagaimana sih usaha Abang untuk menjaga marwah demokrasi itu supaya mahasiswa-mahasiswa itu nggak apatis gitu loh? Karena kan banyak itu mahasiswa yang saat pemimpinnya nggak, maaf kurang becus,
dicecer dengan komentar-komentar yang kurang baik, padahal dia juga nggak berkontribusi loh di Iya, situ. Golput gitu istilahnya. Nah, gimana usaha abang biar orang-orang yang apatis itu, mahasiswa apatis itu nggak berkelakuan seperti itu lagi gitu? Oke, sebenarnya ada quotes untuk menjawab orang-orang itu. Semakin tinggi ilmu, semakin bijaksana kita, bukan semakin egois. Kenapa? Karena banyak orang yang udah lumayan tinggi ilmunya, dia semakin egois, semakin serampangan bahasanya, semakin egois di diri dia. Kan nggak boleh seperti itu. Karena apa? Kita bicara tentang norma, kita bicara tentang adab. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, lo bicara tentang agama. Jadinya apa? Kita berbicara tentang bagaimana norma. Ya, kita di sini hidup memanusiakan manusia. Siapa tahu nanti di suatu saat nanti 10 tahun kemudian kamu yang jadi bos saya. Kamu yang mewawancari saya, bisa aja kan, gak ada yang tahu. Iya. Kamu yang menjadi pemimpin saya. Walaupun saya sekarang ini presiden mahasiswa, kita gak ada yang tahu 2 tahun 3 tahun lagi. Kita nggak tahu nasib orang. Jadi jangan pernah sakit hatiin perasaan orang. Dia akan lidah ini kan kadang-kadang doa itu kan, mulut kita ini istajab loh, bahasanya Omongan adalah omongan adalah doa, kan seperti itu. Iya. Jadi karena saya lihat banyak orang-orang yang bahwasanya itu memang punya peran, memang dari segi ilmu itu mereka bagus, mereka besar, tapi mereka lupa bahwasanya seharusnya ingin merubah sistem, masuk sistem terlebih dahulu lah, masuk sistem dulu, jangan merubah sesuatu hal yang bahwasanya itu dirubah serampangan, dirubah dengan sesuai dengan egosentris dia, kan nggak boleh seperti itu. Jadinya memanusiakan manusia, semakin tinggi ilmu, semakin bijaksana, bukan semakin egois. Itu aja sih kalau dari saya. Lebih baik, kan asumsi orang itu berbeda-beda ya. Ada pandangannya terhadap kabinet KMITERA seperti A, B, C, D, F, G. Tapi kita sebagai pemimpin, kita cuma bisa menimbang kritikan tersebut. Tapi kalau misalnya kritikan tersebut itu membuat kita nggak berkembang, ya udah, kita hanya punya dua tangan untuk menutup kuping kita, bukan menutup mulut orang keseluruhan. Kan seperti itu, simpel aja lah kalau hidup itu. Namanya juga pemimpin, pasti ada dikritik, pasti ada dikeselin, dikata-katain, ya udah. Tapi kita yang jadi pemimpin kan gitu. Kita yang menjadi sesuatu hal yang kita yang tahu loh pattern-patternnya. Dia hanya menilai kita saja, tapi nggak tahu diri kita ini seperti apa, itu aja. luar biasa. Pokoknya ya yang penting tuh adab ya bang. Betul. Jangan asal ngomong, jangan asal bertindak. Coba dulu deh, kita tuh udah ngelakuin apa. Betul. Ya. Nah, kita tadi kan udah ngobrol banyak nih sama Bang Erza ya, selaku Presiden Mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera. Sebenarnya tuh masih banyak Bang yang mau kita tanyain, cuman karena kita sudah lama-lama ngobrol ya, waktunya juga terbatas. Mungkin Bang Erza juga sudah mau melanjutkan aktivitasnya gitu. Jadi kita mengakhiri dulu ngobrol-ngobrol kita. Mungkin di lain kesempatan Bang Erza bisa ngobrol bareng lagi nih sama kita berdua gitu. Sebelum kita tutup, kita mau ada tagline dari Pemira ya. Dan Bang Erza dipersilakan nih untuk ikut bareng sama kita. Pemira KMITERA 2023, bersinergi, satukan persepsi, wujudkan demokrasi. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Erza yang sudah sharing tentang pengalamannya dan juga sudah menyampaikan pendapat, juga pesan dan harapan kesan, untuk harapan presiden mahasiswa selanjutnya. Oke, dari kita itu aja sih ya. Dan buat Sobat Kema sekalian, nantikan juga podcast Pemira KMITERA 2023 segmen selanjutnya. Untuk segmen kali ini kami akhiri. Saya Punggas Tarsi pamit undur diri. dan saya Ranti Virginia Putri pamit undur diri. Dadah.